Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 21 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu carilah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan hari ini merupakan suatu peneguran dan sesuatu yang mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Artinya apa? Artinya kesempatan yang ada mari kita gunakan untuk terus-menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang-orang percaya. Terlebih saat kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Ketika jalan yang kita tempuh terbentur tembok yang tebal atau jalan buntu. Mencari Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Lalu dengan penuh kerendahan hati kita akan mencari Tuhan. Mencari Tuhan juga berarti saudara-saudara berharap dan mengandalkan Dia saja di dalam hidup ini. Mengapa kita saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus harus mencari Tuhan? Karena Dialah sumber pertolongan sejati kita. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti bagi kita. Karena itu jangan sekali-sekali kita menggantungkan harapan pada uang, saudara-saudara, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran, atau kemampuan. Semuanya itu hanyalah sia-sia. Tetapi kita harus menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu punya jalan ajaib untuk menolong setiap orang. Dia tidak pernah kehabisan cara melepaskan kita dari berbagai masalah. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam kitab Amos firman Tuhan berkata dalam Amos 5 ayat keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, waktu dan kesempatan adalah anugerah Tuhan. Tanpa anugerahnya maka sampai jungkir balik pun kita tidak akan menemukan Dia. Tetapi ketika Tuhan sudah memberi kesempatan itu, sudahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh memakainya? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sudahkah kita dengan segenap hati, jiwa, dan tenaga mencari Tuhan? Apakah ketika ada sedikit halangan saja kita tangguhkan atau kita tunda usaha untuk mencari Tuhan? Carilah Tuhan, maka Tuhan pasti tidak akan tinggal diam di dalam hidup. Tuhan pasti akan menghargai dan menghormati orang yang mencari Dia. Ketika kita mencari Tuhan, sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu melebihi apapun. Orang dunia mencari sesuatu yang sementara untuk keperluan hidupnya. Ataupun bisa dikatakan untuk kepuasan mereka, tetapi orang yang mencari Allah akan mendapatkan Allah yang tidak hanya sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah juga menyediakan sukacita dan kepuasan sejati bagi orang yang mencari dan mau mengenal Dia lebih dalam. Tidakkah dalam firman Tuhan tertulis di dalam Matius 6 ayat ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatlah saudara-saudara, kata selama Ia berkenan dan selama Ia dekat.
Itu berarti ada batas waktu Tuhan tidak lagi berkenan dan Tuhan tidak lagi dekat. Batas kesabaran Tuhan ada, saudara-saudara. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberi kesempatan ini, marilah waktu yang ada kita pakai mencari Tuhan dan berseru padanya, kita akan beroleh keselamatan. Ini firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman dalam setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Olehnya Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan ketika mereka lemah. Mereka akan beroleh kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Firman-Mu adalah luar biasa. Firman-Mu begitu dahsyat Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Bapa di surga, hamba-Mu tidak berhenti-henti berdoa untuk Ina Opudapura yang lagi Okname saat ini. Mari Engkau tetap berkarya Tuhan untuk memberikan kesembuhan baginya step by step. Jangan pernah biarkan setiap keluarga putus asa, tetap selalu manggil nama Tuhan. Itu juga itu aku Tuhan Yesus Kristi Cetamu, hamba-Mu selalu berdoa untuknya agar Tuhan berkemurahan memberi kesembuhan buat itu seluruh keluarga aku Tuhan yang ada di Timedis. Mari Engkau campur tangan memagari mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka selalu terjaga dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Jemaat yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu itu di Bandung ini, biarlah selalu mendapatkan urapan kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu sandarkan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.